Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai remaja unggul, apa kabar? Saya harap semua berada dalam kesehatan dan Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita ke depannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dan kita dapat berbincang pada momen kali ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan tabiin-tabiatnya, sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Senang sekali saya Aulia Mariawanti dapat berbincang dan sharing tentang anemia di kalangan remaja putri. Sebelumnya, kalian sudah pada tahu belum sih apa itu anemia? Anemia menjadi masalah kesehatan yang marak sekali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Anemia sering disebut dengan kurang darah. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Anemia bisa terjadi antara jangka panjang atau jangka pendek, tergantung tingkat keparahannya, ringan sampai dengan berat. Anemia sendiri memiliki kadar hemoglobin standar kadar hemoglobin yang normal. Untuk laki-laki dewasa adalah 13 gram per desiliter, untuk wanita dewasa 12 gram per desiliter, untuk ibu hamil 11 gram per desiliter, untuk bayi 11 gram per desiliter, untuk anak usia 1-6 tahun 11,5 gram per desiliter, dan anak usia 6-18 tahun 12 gram per desiliter. Namun ada penderita anemia yang memiliki kadar hemoglobin kurang dari 8 gram per desiliter, maka dianggap sebagai anemia yang parah. Penderita anemia biasanya terlihat pucat dan mudah lemas. Next. Nah, sebenarnya kenapa sih anemia bisa terjadi? Ada 3 penyebab utama anemia bisa terjadi, yaitu yang pertama adalah produksi sel darah merah yang kurang. Ini biasanya terjadi karena tubuh kurangnya asupan pencetak sel darah merah dalam tubuh seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vitamin C. Yang kedua adalah kehilangan darah secara berlebihan. Biasanya terjadi karena pendarahan, baik itu pendarahan saat menstruasi, kecelakaan, atau mungkin saat melahirkan. Bahkan bisa terjadi karena suatu penyakit. Yang ketiga adalah hancurnya sel darah merah terlalu cepat. Hancurnya sel darah merah terlalu cepat, sedangkan untuk pemrosesan yang lama akan menyebabkan anemia. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis anemia berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah anemia karena kekurangan zat besi. Seperti yang kita tahu, zat besi adalah hal yang paling utama dalam proses pembentukan hemoglobin. Biasanya kekurangan zat besi terjadi akibat kurangnya asupan zat besi dalam makanan atau karena tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Yang kedua adalah anemia pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan, kadar hemoglobin cenderung turun, tapi masih dalam batas normal. Kebutuhan hemoglobin ini menjadi meningkat saat hamil, sehingga butuh lebih banyak asupan zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Yang selanjutnya adalah anemia akibat pendarahan. Biasanya ini terjadi karena gangguan menstruasi, wasir, peradangan pada usus, kanker lambung, dan penyakit lainnya. Yang selanjutnya ada anemia aplastik. Ini terjadi ketika kerusakan pada sumsum tulang membuat tubuh tidak mampu lagi menghasilkan sel darah merah yang optimal. Selanjutnya adalah anemia hemolitik.
Ini biasanya terjadi karena ketika penghancuran sel darah merah lebih cepat daripada pembentukannya. Yang selanjutnya adalah anemia yang disebabkan oleh penyakit kronis. Ada beberapa penyakit kronis yang dapat menyebabkan anemia. Karena penyakit ini dapat mempengaruhi pembentukan sel darah merah, terutama jika berlangsung dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya, ada anemia bulan sabit. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi genetik pada hemoglobin yang berakibat hemoglobin menjadi lengket dan berbentuk tidak normal seperti bulan sabit. Yang terakhir ada talasemia. Talasemia disebabkan oleh mutasi gen yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Nah, untuk jenis-jenis di atas bisa kita lihat kan bagaimana besarnya pengaruh penyebab anemia terjadi pada wanita. Selanjutnya, nah, lalu bagaimana ciri-ciri anemia? Banyak mungkin yang kita tahu kalau ciri-ciri anemia ada 5L. Lemah, letih, lesu, lelah, love you. Tapi bukan itu ya. Ciri-ciri sebenarnya dari anemia adalah yang pertama adalah terlihat lemas. Jika bagi sebagian orang tersebut ceria, bersemangat, tapi tiba-tiba menjadi lemas, kita harus mewaspadai dan mengenali gejala yang selanjutnya. Cepat lelah. Ya, penderita anemia akan menjadi cenderung cepat lelah atau mudah mengantuk. Yang selanjutnya adalah sakit kepala atau pusing. Biasanya penderita anemia ketika terjadi gejalanya, penglihatannya seperti berkunang-kunang. Selanjutnya adalah sering mengantuk. Ya, walaupun sering mengantuk di sini dalam artian yang tidak normal seperti setelah makan atau misalkan di waktu-waktu yang baru saja dia bangun tidur. Selanjutnya adalah kulit terlihat pucat, detak jantung tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Lalu, kalau kita setelah mengalami gejala seperti itu, bagaimana cara penanggulangannya? Nah, kita harus mengenali dengan baik gejalanya, karena tidak semua gejala tersebut mengacu pada anemia. Jika semakin hari semakin parah, maka periksakanlah ke dokter. Biasanya dokter akan melakukan tes darah. Namun jika diperlukan, dokter akan melakukan tes lanjutan. Lalu, bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti daging merah, kacang-kacangan. Selanjutnya ada mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12 dan C. Misalnya seperti susu dan produk turunannya, bahan-bahan makanan yang berbahan dasar kedelai seperti tahu dan tempe, vitamin C seperti jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Yang ketiga adalah mengkonsumsi suplemen tambah darah, seperti tablet tambah darah. Namun upaya pencegahan yang paling efektif adalah menerapkan gaya hidup sehat sebagai keseharian kita. Selanjutnya, berikut adalah presentasi kasus anemia pada remaja. Dari 100% kasus anemia, ada 32% anemia itu terjadi pada remaja. Dan 23% diantaranya terjadi pada remaja putri. Next. Nah, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Mulai saat ini, mari kita lebih menjaga pola hidup, pola lingkungan, dan pola hidup sehat agar kita selalu terbebas dari berbagai macam penyakit. Karena setiap orang dapat menikmati hidup bila memiliki kesehatan yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila
dapat tutur kata yang kurang baik, karena sungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.